Ah, Sudah. ya, pada pada penggunaan di luaran sana biasanya pivot itu lumayan cukup fitur yang cukup populer untuk digunakan. Biasa dia digunakan untuk membuat sebuah recap table atau sebuah rekapan dari data-data yang sudah ada sebelumnya. Nah, sebenarnya kita sekarang ini punya data seperti ini. Datanya dia seperti ini, tanggal 1, dia data penjualan, data pembelian barang pada toko cuan misalnya. Di sini ada tanggal, barang, supplier, bulan, tahun, kuartal, jumlahan maksudnya jumlah pembelian barangnya, kemudian harganya, kemudian di sini juga ada total. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini kan lumayan banyak datanya ya. Kira-kira kalau kita sajikan data seperti ini ke pimpinan kita, menurut kalian gimana? Bagus nggak? Bagus Kurang nggak? rapi. Satu, kurang rapi. Kedua, apa lagi? Sulit dibaca, Pak. Tampaknya Ribet. Sulit baca dan pasti kita akan dimarahin karena ya namanya pimpinan nggak akan mungkin dia mau membaca data-data raw seperti ini. Dia pasti pengennya tuh pengen gampangnya aja. Pengen bentuknya sudah terekap dan tersummary. Nah, untuk melakukan itu, untuk melakukan rekap pada Microsoft Excel, kita bisa menggunakan beberapa macam fitur. Pertama, kita bisa menggunakan fitur consolidate, kemudian kita bisa menggunakan fitur pivot table yang lumayan populer, atau bisa juga kita menggunakan fitur-fitur yang ada seperti sum if dan count if. Ada juga nanti ada average if. Nah, itu biasa digunakan untuk membuat rekap-rekap atau ya summary report yang akan disajikan kepada pimpinan. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar dapat lebih mudah untuk dibaca, dapat lebih mudah untuk disimpulkan dari situ. Nanti dari situ juga dapat mudah untuk apa ya? Untuk dianalisa kira-kira ini akan seperti apa jadinya. Oke, fitur pertama untuk hari ini akan kita mulai adalah kita akan coba untuk berkenalan dengan pivot table. Apa sih itu pivot table? Pivot table adalah sebuah tabel interaktif yang dalam waktu singkat bisa menampilkan rincian data dalam jumlah data yang sangat besar, dalam bentuk dan orientasi yang berbeda, serta mampu melakukan kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan dengan menggunakan cara perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau pengertiannya dari Wikipedia, a pivot table is a table that summarizes data in another table and is made by applying an operation such as sorting, averaging, or summing to data in the first table, typically including grouping of the data. Clear ya di sini ya. Jadi dia pivot table merupakan uh, tabel summary atau ya summary ya, rekap. Kalau bahasanya kita biasanya nyebutnya dengan rekap summary data yang merupakan summary dari tabel yang lain. Dan dia biasanya dibuat dengan berbagai macam operasi atau ya operasi seperti pengurutan, terus pencarian rata-rata, dan penjumlahan. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Masih itu ya, masih ngawang-ngawang. Nah, nanti kita coba bentar lagi. Pada Microsoft Excel, pivot table merupakan salah satu fitur yang sangat powerful untuk meringkas, menganalisa, mengeksplor, serta menyajikan data. Penyajian data dengan pivot table relatif sangat cepat dan untuk dibuat dengan beberapa kali klik tanpa harus dipusingkan dengan berbagai macam rumus Excel. Kayak kemarin kan kita udah punya ada shift, ada if, sum, terus nanti ada juga count, ada juga nanti udah sum if, ada count if, nanti ada lagi sum if pakai S dan lain sebagainya. Nah,
Manfaat dari si pivot table sendiri, pertama dia bisa untuk membuat penyajian data dengan beberapa tampilan yang berbeda dari sumber data yang sama. Kemudian memindahkan field pada berbagai lokasi yang berbeda, kemudian menentukan field atau kolom mana saja yang akan ditampilkan dalam penyajian laporan atau ringkasan, melakukan kalkulasi, atau mengumpulkan field-field data numerik ke dalam beberapa cara, misalnya sum, count, average, dan lain-lain. Melakukan filter untuk menampilkan nilai-nilai data yang mana saja yang akan ditampilkan, kemudian membuat laporan dalam bentuk lain dari sebuah pivot table yang telah dibuat, dan biasanya lanjutan dari pivot table adalah pivot chart untuk lebih gampang membacanya. Nah, daripada saya ngomong mulu ya, kita coba praktek langsung aja ya. Nah, pertama, tabelnya seperti ini, kira-kira nggak enak dilihatnya dan susah disimpulkannya dan harus perlu dianalisa lebih dalam lagi supaya bisa terbaca dengan baik. Nah, cara membuat pivot table, dia menunya ada di insert, kemudian ada pivot table. Caranya gimana? Tinggal klik aja tabelnya, kita klik sini. Ya, kurang lebih ada berapa data nih? Ada sekitar 218 data, lebih ya? 214-an kurang lebih. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat ini, membuat name range. Masih ingat kan name range? Caranya gimana? Masih ingat kan? Halo? Halo? Halo Pak, masih Pak. Masih ya. Jadi kan kalian nanti di sini pilih range-nya yang akan kalian berikan nama, tinggal dari sini kasih nama. Nah, ini udah saya buat, namanya dia tabel sumber. Nah, kemudian tujuannya apa ya? Tujuannya agar memudahkan kita aja sih, jadi nggak perlu klik koordinat tabelnya, misalnya A4 I219 gitu, nggak perlu. Jadi kita langsung define aja namanya menjadi tabel sumber. Nah, terus di sini kita klik di tab insert, kita klik menu pivot tables. Nah, di sini kita pilih nih select a table or a range. Nah, karena tadi sudah kita kasih nama range-nya, tinggal ketik aja di sini tabel sumber. Nah, terus kita juga bisa menggunakan external data source. Misalnya nanti kita menggunakan di sini pakai workbook, terus kita bisa juga connect ke file lain yang di network, atau bisa juga kita menggunakan provider yang lain di sini. Tapi ini nanti kita bahas nanti, karena perlu effort ekstra. Jadi kita pakai yang sini aja. Yang pertama select a table or arrange, kemudian pada bagian choose where you want the pivot table report to be placed. Nah, artinya kita diminta di bagian mana nih dari file Excel ini kita akan meletakkan pivot table yang akan kita buat. Agar lebih mudahnya dan nggak mengganggu yang existing sheet-nya, kita pilih yang new worksheet. Kemudian klik OK ya di sini. Diklik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih. Nah, di sini kita akan menentukan kolom mana aja, filternya apa aja yang akan digunakan dalam pivot table. Contoh, saya ingin membuat pivot table untuk merangkum data ini. Di filter, di sini nanti ada kolom filter, ada kolom, ada row, ada value. Nah, itu dia. Di filter itu merupakan area atau bagian yang akan diisi dengan field yang akan kita jadikan sebagai acuan filter yang akan menyaring data pada tabel pivot yang akan kita buat. Kemudian di bagian kolom, area ini berisi field dan akan disusun secara mendatar atau horizontal, yang pada umumnya bisa dianggap sebagai header dari nilai-nilai yang akan ditampilkan pada pivot table. Kemudian row itu merupakan nanti kita akan isi dengan field yang akan ditampilkan secara menurun atau vertikal. Secara urut di sebelah kiri area pivot table. Nah, di bagian value-nya, area itu akan berisi field
yang menentukan data mana saja yang akan disajikan di area tabel pivot sesuai dengan kebutuhan. Biasanya dia bentukannya operasional matematika, entah dia sebagai subtotal atau grand total atau bisa juga nanti rata-rata dan lain sebagainya. Oke, daripada kita bingung, kita langsung coba aja. Filter, sekarang kita coba menggunakan supplier sebagai filternya. Oke, kemudian untuk di bagian kolom, kita coba tarik. Untuk menggunakan kita tarik aja, kita klik, kemudian kita drag ke sininya. Oke, terus untuk di row, kita coba barang dan kuartal. Oke, kemudian value kita jumlah aja, kita sini. Terus kita sum of jumlah. Bisa dilihat nggak sekarang di sini? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, dari sini kan nanti bentukan tabelnya akan berubah ya, yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Nah, menurut kalian kira-kira gimana? Lebih enak dibaca yang bentukan seperti ini, yang data raw, atau yang sudah tabel yang sudah dibuat dengan pivot table? Menurut kalian lebih enak dibaca yang mana? Yang pivot table, Pak. Pivot table ya. Nanti di sini sudah bisa kita simpulkan. Wah, pada tahun 2015 untuk barang buku gambar dia penjualannya sebanyak 1.607. Kemudian di kuartal satunya dia 527, kuartal 2 dia 345, kuartal 3 370, kuartal 4 dia 365. Nah, kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kelihatannya teorinya teorinya emang kelihatannya ribet, pivot table bla 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 gitu kan. Tapi prakteknya tinggal beberapa kali klik aja udah jadi. Ya kan? Di sini kita nggak perlu lagi ngesam. Di sini kita nggak perlu lagi misal lagi dan sudah terbentuk dengan sendirinya di sini. Oke, ada yang tanyakan? Pak, Ya. berarti itu Pak yang data yang dimasukinnya cuma bisa itu aja Pak. Misalnya kayak tadi kan nama-nama itunya udah hilang tuh Pak. Hilang apa tuh hilang? Ini kan yang di sebelumnya kan kayak nama itunya kan ada Pak. Nah itu kan berarti di sini udah nggak ada lagi Pak informasinya. Itu Informasi nggak apa apa-apa nih? Pak. Ya nggak apa-apa, itu kan ya itu akan kita tampilkan lagi. Contoh ya, bentar ya. Nih. Maksudnya nih, field-fieldnya atau gimana? Halo, Yang cash suppliernya kan Pak udah hilang tuh kan Pak. supplier hilang. Ini maksudnya di sini atau Di gimana Mas? data Ini data ini supplier. Ini maksudnya bukan? iya Pak, di pivotnya itu yang suppliernya apa ada ya Pak? Kolom supplier saya jadikan filter di sini nih. Jadi kita bisa pilih yang Ayumi aja misalnya gitu kan. Nah, nanti yang suppliernya Ayumi keluar datanya, yang lain enggak. Terus saya juga bikin yang suppliernya bernama Putro. Nah, dia keluar yang Putro aja datanya. Terus yang suppliernya bernama Rahmat misal. Jadi, cuma yang muncul di pivot table-nya yang Rahmat aja. Nah, tapi kalau pengen menampilkan semua, kita pilih di sini aja. Sesuai kebutuhan aja Mas ini Mas. Oke Pak. Sip, Pak. Iya. Nah, dan ini bentuknya nggak melulu seperti ini ya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kita pengen bentuknya gimana ya bentukannya ya.
tahun misalnya sini di filter. Kemudian di sini supplier jadi row ya. Terus total. Kelihatan kan di sini. Total penjualan yang sudah dilakukan oleh berbagai macam supplier seperti ini. Contohnya misalnya untuk si Ayumi, dia total penjualannya sebesar, susah ya, coba kita cek dulu nih pakai gini. Ya. Nah ini dia, Ayumi dia sudah sebesar 209 juta 18.314 seperti itu. Kemudian untuk Putro dia 158 juta 716.069 dan lain sebagainya. Jadi bentuknya sesuai kebutuhan aja. Tadi saya bentuknya seperti untuk mendapatkan laporan kuartal, saya bentuknya seperti ini. Terus untuk mendapatkan laporan penjualan total dari tiap-tiap suppliernya seperti ini. Nah, ini kita juga bisa filternya, kita mau misalnya 2015 aja nih. 2015 seperti apa? Nah, untuk 2015 si Ayumi ternyata 61 juta sekian, Putro 49 juta sekian, Rahmat 67 juta sekian. Terus di tahun 2016 kita cek ternyata sama, kurang lebihnya si supplier Ayumi yang paling hits, paling unggul, dia di tahun 2016 Ayumi totalnya sebesar 59 juta sekian, kemudian Putro 46 juta sekian, dan Rahmat 75 juta sekian. Kemudian kita cek lagi di 2017, Ayumi kembali unggul dengan 87 juta, Putro 62 juta, dan Rahmat 41 juta. Tapi kalau kita mau tampilkan semuanya, kita juga bisa di sini. Jadi ya kan ya? Bisa nggak? Ngerti nggak kira-kira penggunaan Pivot-nya? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ya. Jadi dia benar digunakan untuk menyajikan rekap ya. Contoh kan kalau kemarin kita untuk mensam aja lah, mensam yang untuk membuat laporan seperti ini kan kita menggunakan banyak step ya. Kita bikin sum dulu untuk yang kondisinya namanya Ayumi aja suppliernya, nanti didapat. Nah, untuk filtering kita harus bikin yang 2015 segala macam. Nah, si Excel sudah memudahkan kita dengan menyediakan pivot table sehingga dengan cukup klik aja tanpa menggunakan formula sama sekali, kita sudah bisa mendapatkan laporan-laporan yang kita inginkan. Ini paham ya? Halo, paham nggak sih? Pak. Pak. Baik, Pak. Ya, ada yang ingin tanyakan lagi? Saya mau tanya, Pak. Silakan. Kalau misalnya kolomnya itu filternya lebih dari 2, bisa nggak, Pak? Filternya lebih dari 2? Bisa nggak ya? Misalnya yang row itu kan supplier, terus filternya kan tahun. Bisa kayak sih gitu, Pak. masih sih harusnya. Iya bisa sih harusnya. Filternya 2015 aja, terus dia bulannya bulan Januari aja gitu ya? Bisa, Iya. Mas. Bisa, Mas. Oh, oke, Pak. Ada lagi yang tanyakan? Ini tinggal di drag and drop aja ya sini misalnya. Nah ini dia. Misalnya nih kita tampilkan nih. Coba. Ini ya, kita tampilkan semuanya. Nah di sini ada kuartal ya. Ayumi kuartal 1 sebesar ini. Nah, saya kasih biar gampang dibacanya nih. Nah ini dia. Mungkin kita menampilkan kuartal ya bisa juga. Kuartal 1 supplier Ayumi dia totalnya seperti ini 15 juta. Putro dia 14 juta dan Rahmat 12 juta. Di kuartal 2 dia Ayumi dia 11 juta. Putro 8 juta. Kuartal 2 si Rahmat ini dia lebih besar 21 juta dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih penggunaannya. Jadi kita
kita tentukan sendiri nih field atau kolom-kolom yang akan kita gunakan sebagai filter di sini. Dan itu ya free aja, bebas aja kita mau bentuknya seperti apa, nggak ada aturannya. Misalnya tadi kan contoh filter ya, filtering bisa 2 nggak? Bisa, 3 bisa, 4 bisa. Jadi dia nggak ada apa namanya, nggak ada batasan di sini. Contoh nih sekarang tadi kuartal dia bentukannya sebagai data yang ditampilkan. Nah, sekarang kita tambahkan filternya dia di kuartal. Mana tadi dia? Kuartal. Mana dia? Bentar ya, kurang besar ini ya. Kurang besar, saya geser ke bawah. Ya. Nah, kelihatan nih di sini. Dia bulannya all. Oke, kemudian kuartalnya kuartal 1 aja. Kelihatan di sini. Tuh, angkanya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhan masing-masing ya. Yang ditanyakan sampai sini? Pak, Oh, kalau bagian kolom itu juga bebas, Pak. di mana? Di bagian kolom. Kolom bebas mas, disesuaikan dengan kebutuhan aja mas. Oke, Pak. Nggak ada aturan sama sekali di situ. Kolom di sini misal barang, kelihatan nanti di sini. Tambahkan kolom barang di bagian kolom nih. Lebih detail lagi dia, Ayumi ternyata di kuartal 1 dia nggak jualan buku gambar dan buku tulis. Terus Putro di kuartal 1 dia nggak jualan correction tape dan pensil. Rahmat dia nggak jual di kuartal 1 2015 dia nggak jualan kertas dan pulpen. Nah, itu bisa kita atur sedemikian rupa lah sesuai dengan kebutuhan. Jadi tinggal drag and drop aja. Cukup powerful ya sampai sini. Ada yang ingin tanyakan sama ini? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas ya, tinggal klik aja, nggak ada kesulitan apa-apa. Nah, biasanya nih ya, pivot table itu nanti akan disambungkan dengan pivot chart ya biasanya. Pivot chart apa? Ya dia semacam pivot table tapi nanti dia bentukannya chart. Kalau ini kan dia bentukannya table ya. Nanti si pivot chart itu dia bentukannya chart atau diagram. Caranya gimana? Tinggal kita klik aja pivot chart, kemudian label range-nya kita kasih yang tadi. Aduh, bentar ya. Namanya apa tadi sih? Tabel sumber. Pivot chart, tabel sumber. Nah, nggak usah deh, ntar dulu. Yang ini aja kita jadi chart nih, misalnya ini. Pivot chart, nah ini dia. Tinggal diklik aja. Kemudian pilih bentukan yang mau kita gunakan. Di sini tersedia kolom. Kolom di sini juga ada bentuknya yang cluster, yang stack, ada yang 100% stack, ada juga yang 3D cluster, 3D stack, 3D 100% stack, kemudian ada 3D kolom. Nah, kita coba yang mana? Terserah, bebas, nggak ada aturan. Boleh pakai yang mana aja, tapi umumnya kita akan menggunakan yang cluster kolom. Nah, tinggal diklik aja nanti keluar di sini ya. Nah, ini dia. Kalau kurang besar kita besarkan di sini. Oke, nah di sini juga kita bisa melakukan filtering data kita juga bisa lakukan di sini. Contoh ya, kita akan suppliernya kita yang Ayumi aja. Nah, nanti akan muncul nih kuartal 1 buku gambar tahun 2015 nggak ada nih, kelihatan nih Ayumi itu. Di sini ada legendnya, ada yang biru itu 2015. Yang orange itu 2016, yang abu-abu 2017. Nah, dari kuartal 1 tahun 2015 kita bisa lihat di sini si Ayumi dia nggak main buku gambar
dan nggak main apalagi sini. Kelihatan nggak ada kok apa nih, satu ya. Iya. Ini apa nih, kuartal 2 buku tulis tahun 2016 dia juga nggak main. Kemudian kuartal 3 tahun 2015 dan 2016 dia nggak main correction tab dan lain sebagainya. Bisa kita Belum, Pak. belum ya, aman ya. Cuma gini-gini aja sih. Kita mau ganti di sini juga bisa. Mau tambahkan elemen baru juga bisa di sini. Misalnya aksis title-nya kita tambah, kemudian chart title-nya mau kita tambah di sini. Kemudian data label mau kita tampilkan atau enggak. Nah, terus kita bisa juga data table, ada error bar, ada trend line, dan lain sebagainya di sini. Macam-macam. Jadi sebenarnya cukup dengan fitur-fitur yang tersedia di Excel, kita ya udah bisa sih membuat berbagai macam report, berbagai macam kebutuhan yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Tapi kadang juga kita pada beberapa hal ya itu nggak bisa diakomodir oleh Microsoft Excel. Akhirnya kita bisa memanfaatkan fitur lain juga yang ada pada Microsoft Excel berupa fitur makro dan VBA. Nanti kita akan coba bahas itu di hari ini juga ya. Mungkin pengenalan aja kali ya, karena itu makro dan VBA kalau mau dibahas satu semester pun kelihatannya nggak cukup ya. Makanya nanti coba saya kenalkan sedikit apa itu makro dan VBA. Oke. Pivot gimana? Aman pivot? Aman, Pivot Pak. table? Aman ya. Tinggal klik-klik aja. Gampang, nggak ada susahnya sama sekali. Nah, terus untuk merubah desain di pivot table juga bisa dilakukan ya. Jadi bentukannya nggak melulu harus seperti ini, tapi dia bisa dirubah. Caranya seperti apa ya? Tinggal di tab desainnya ini kita mau ganti warna juga boleh. Ganti ini sudah berdasarkan themes ya di sini. Ganti macam-macam di sini juga bisa. Misalnya mau ganti ini. Terus kita juga mau tampilannya seperti apa juga bisa pakai compact. Kemudian pakai outline. Terus kita bikin tabular seperti ini. Atau dan sebagainya juga bisa kita lakukan di sini. Kemudian di sini juga totalnya mau dimunculkan atau enggak. Misalnya ini kan muncul nih, kita nggak munculkan, juga bisa juga. Bisa juga pengen subtotal, show all subtotal at bottom of group. Nah, kita bikin seperti ini. Bisa di bawah, bisa juga di atas, gitu bisa. Tapi tergantung layoutnya ya, report layoutnya ya. Kalau di outline, dia bisa nggak bisa di